Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rohidayani. Saya dari Universitas Sunan Bonang Tuban, Fakultas Hukum semester 6B. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang hukum jaminan dengan berjudul subjek hukum jaminan dan objek hukum jaminan. Subjek hukum jaminan. Subjek hukum jaminan adalah dari kata subjek hukum sendiri adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu manusia biasa yang disebut naturlis person, dan yang kedua yaitu badan hukum yang biasa disebut res person. Manusia biasa sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam hal itu, menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, cakap melakukan perbuatan hukum adalah seorang dewasa yang menurut cakap hukum yaitu berusia pada 21 tahun dan berakal sehat. Yang kedua, tidak cakap hukum melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, orang yang belum dewasa, yaitu belum mencapai usia 21 tahun. Yang keempat, orang ditaruh bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. 5. Orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri. Badan hukum res person. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum, melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawaan hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawaan hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaran pengurus-pengurusnya. 1. Badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara dan umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undang yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif, yaitu pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Dari tingkat 1, pemerintah daerah dari tingkat 1 dan tingkat 2, Bank Indonesia dan perusahaan negara seperti Negara Republik Indonesia. 2. Badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh orang untuk tujuan tertentu, yakni keuntungan sosial, pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Objek hukum jaminan. Objek hukum jaminan yaitu objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum milik. Jenis objek hukum. Kemudian, berdasarkan pasal
503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dilihat, diraba, dirasa, panca indera terdiri dari benda berubah atau berwujud. 1. Meliputi 1. Benda bergerak atau tidak tetap berubah, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut. Benda bergerak karena sifatnya. Menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya kursi, meja, dan yang tidak dapat dipindahkan, contohnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. 2. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah sebagai segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin sebenarnya benda yang bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergeraknya yang merupakan benda pokok. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya, hak mungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotek. 2. Jaminan khusus. A. Gadai. B. Hipotek. C. Tanggungan. D. Fidusia. Yang pertama adalah gadai, hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas nama untuk menjaminkan suatu hutang. B. Hipotek. Suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengganti dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan. C. Hak tanggungan. Hak tanggungan ini adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan pemberian, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. D. Fidusia. Suatu perjanjian aksesorir antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Hak jaminan, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang, yaitu hak jaminan yang dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1130 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur untuk menjadi jaminan secara bersama-sama. Kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kebendaannya.
mendapatkan penjualnya. Benda-benda dibagi menurut keseimbangan, yakni besar kecilnya piutang. Masing-masing kecil diantaranya berpiutang itu ada alasan-alasan sah yang didahulukan. Dalam hal ini, benda dapat dijadikan pelunas jaminan umum apabila telah memenuhi syarat, antara lain: 1. Benda yang bersifat ekonomis, yaitu dapat bernilai dengan uang. Yang kedua, benda tersebut dapat dipindahtangankan, yaitu hak kepada pihak lain. Jaminan khusus. Jaminan khusus yaitu pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Gadai. Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjaminkan suatu hutang. Sifat-sifat gadai yakni: gadai adalah untuk benda bergerak baik berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Gadai bersifat aksesorir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksud untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. Adanya sifat kebendaan, syarat imbecitling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan memberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pembeli gadai kepada pemegang gadai, yakni hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hak preferensi, dan hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Oleh karena itu, gadai tetap melekat atas keseluruhan bendanya. Objek gadai. Objek gadai adalah sebuah benda yang bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang merupakan berbagai hak untuk mendapatkan sebagian hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawaan, atas tunjuk dan atas nama, serta hak paten. Hipotek. Hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata, yaitu suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, pelunasan suatu perutangan, tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripada baik pelunasan serta perutangan. Objek hukum hipotek, yakni sebelumnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah, namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang haknya tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.